Gaya seorang pengacara itu tidak berpengaruh terhadap keberhasilan kasus Anda. Yang gayanya religius, rapi, elegan, kalem, ya malah nipu. Saya minta penetapan waris dikasih warmerking. Pemirsa, saat ini kan sedang ramai berita mengenai polemik antara terutama Otto Hasibuan dan Hotman Paris Hutapea, dua pengacara papan atas, sehingga yang ramai itu juga bukan hanya mereka berdua tapi pengacara-pengacara lainnya seluruh Indonesia. Nah, di video ini saya tidak akan membahas mengenai mereka, tapi lebih dari kacamata saya sebagai klien, karena saya itu sudah pengalaman menunjuk 3 pengacara. Ini menurut saya ya, klien, seorang pengacara itu nggak terlalu penting gayanya seperti apa, apakah dia pendiam, elegan, apakah ceria, banyak bercanda, lalu sering joget-joget, sering goyang-goyang, atau penampilannya sopan religius. Menurut saya itu nggak penting, karena seperti apapun gaya ya seorang pengacara itu tidak pengaruh ke kliennya, nggak ngefek gitu terhadap kasus yang sedang dihadapi oleh klien. Saya tidak tahu ya apakah secara psikologis gaya itu berpengaruh terhadap pekerjaan, tapi apa yang saya rasakan, gaya seorang pengacara, apakah dia mau alim atau bergaya flamboyan, itu nggak ngefek ke kasus saya, beneran. Jadi gimana dong caranya untuk menyeleksi pengacara? Nah, di sini saya akan berbagi kriteria apa yang harus diperhatikan ketika kita ingin menggunakan jasa seorang pengacara. Ini menurut saya ya, dari kacamata klien. Kriteria pertama ini adalah syarat formal. Seorang pengacara berhak untuk beracara di dalam maupun di luar pengadilan apabila dia itu sudah mengikuti PKPA dan sudah disumpah sebagai advokat di sidang terbuka pengadilan tinggi dan dibuktikan dengan berita acara sumpah. Kenapa ini penting? Karena kalau belum disumpah, setahu saya itu bisa dipermasalahkan dan akibatnya apa? Kalau dia belum disumpah, maka perjanjian penunjukan kuasa itu bisa batal demi hukum, dan pendampingan kepada klien di persidangan itu juga tidak sah, karena hakim itu bisa meminta kepada pengacara mana berita acara sumpah sebagai advokat. Kalau nggak ada gimana? Koreksi ya bila saya salah. Kriteria kedua, nah ini penting nih. Kalau menurut saya seorang pengacara itu harus pinter. Dia harus bisa mempelajari, melihat seperti apa duduk perkara dari kasus yang dihadapi klien. Jadi dia itu bisa menganalisa dengan tepat dan bisa mengkaitkan dengan ketentuan hukum yang ada, perdata maupun pidana. Jadi soal bagaimana gayanya, apakah dia diam atau bawel, nggak terlalu penting. Yang penting itu dia bisa menganalisa kasus dengan tepat. Ini penting sekali ya, menurut saya. Gimana coba kalau soal pengacara itu tidak bisa menganalisa kasusnya dengan tepat, apalagi kalau ini terkait dengan
perdata bisnis ya, kasusnya mengenai hubungan bisnis antar dua perusahaan, melibatkan perjanjian yang bertahun-tahun, lalu dia nggak bisa menganalisa seperti apa kasusnya, kan parah. Jadi pengacara itu harus pinter, dan untuk pinter bukan hanya karena sekolah, tapi pengacara itu butuh pengalaman, karena kan setiap kasus dalam masalah hukum itu kan tidak ada yang sama. Biasanya kalau pengacara yang berpengalaman itu jago untuk menganalisa kasus. Kriteria kedua, setelah seorang pengacara memahami kasus yang akan ditangani, dia juga perlu mempunyai strategi treatment yang tepat dalam menangani kasus tersebut. Saya ingat ya, Pak Otto Hasibuan dan Pak Hotman Paris itu dua-duanya menurut saya itu emang jago luar biasa. Contohnya, Pak Otto itu kan pernah menangani, hampir menangani ya kasus Setia Novanto. Saya ingat banget statementnya bahwa Pak Otto itu mundur karena ada strategi penanganan yang tidak sejalan. Nah itu benar tuh, Pak Otto tuh benar. Lalu Pak Hotman Paris, saya ingat waktu menangani kasus baby Deborah yang meninggal di sebuah rumah sakit. Itu saya ingat banget ya, Pak Hotman Paris setahu saya tidak terlalu banyak bicara, dan dia juga sangat merunut kronologis dari baby Deborah itu masuk ke rumah sakit sampai akhirnya meninggal. Pada kasus tersebut saya melihat Pak Hotman Paris itu bagus treatmentnya. Jadi dua-duanya ini emang jago. Nah makanya ya, kalau pemirsa ingin menunjuk pengacara itu pertama harus bincang dulu dengan mereka, ada seperti diskusi ya untuk menceritakan masalahnya. Kalau mereka itu cepat untuk menganalisa kasusnya, nah itu bisa Anda pilih. Tapi kalau lemot terus nggak ngerti-ngerti ya, dijelasin udah berkali-kali pertemuan nggak ngerti juga, udah tinggalin aja deh. Terus bagaimana penanganan kasus ini? Kalau memang tidak sejalan ya antara strategi pengacara dan strategi Anda, ya udah jangan dilanjutkan. Sekarang bisa ngerti ya bahwa gaya-gaya itu tidak pengaruh loh kepada keberhasilan kasus Anda. Kriteria ketiga, menurut saya seorang pengacara itu juga harus rajin ya, kerjaannya rapi, dia selalu mengikuti perkembangan-perkembangan dari kasus. Jadi jangan sampai ada perkembangan A gitu ya, misalnya lawan kita, terus pengacara kita ini nggak tahu gitu, abai, dan kita juga ikut-ikutan lupa juga. Wah parah tuh. Dia juga harus rajin menganalisa perkembangan apakah ada bahan masukan baru yang bisa memperkuat posisi klien. Nah itu dia, rajin dan harus selalu mengikuti perkembangan dari kasus. Kriteria keempat, pengacara itu juga harus jujur ya, tulus dan semangatnya tinggi untuk membantu kliennya. Saya itu pernah loh dibohongin gitu sama pengacara. Waktu itu kan saya nggak sebut nama ya, jadi saya dan keluarga itu kan mau minta penetapan waris dari pengadilan. Nah ini diurus nih sama pengacara ini. Akhirnya keluarlah sebuah surat yang memang kop suratnya dari pengadilan. Di situ ditulisnya adalah warmarking, bukan penetapan. Nah setelah berapa bulan baru saya tahu bahwa warmarking itu bukan penetapan. Pengadilan itu kan pengacara itu nipu. Minta bayaran iya, tapi produknya bukan penetapan waris, tapi warmarking. Nah gimana tuh? Jadi pengacara tuh harus jujur, harus tulus ya,
semangat membantu kliennya, bukan nipu-nipu. Kriteria kelima, ini penting loh. Pengacara itu jangan main dua kaki. Ya. Apa itu main dua kaki? Membela kita, tapi juga kong kali kong sama pengacara lawan. Itu bahaya. Pengacara kalau memang sudah kita tunjuk harus setia membela kita, berusaha untuk membela kepentingan kita dengan tetap memperhatikan koridor hukum. Saya itu pernah tuh punya pengacara di depan kita sih mau membantu kita, tapi saya ada suatu momen saya nangkep kok dia malah kayak bisik-bisik gitu loh sama pengacara lawan, ketawa ketiwi gitu loh ya. Dan pada saat di meja negosiasi dia malah kelihatan lemah gitu di depan pengacara lawan. Nah itu jangan dipakai deh. Padahal pengacara tersebut Masya Allah stylenya sopan sekali dan terkesan religius, kalem, bajunya rapi, nggak ugal-ugalan, tapi kelakuannya kayak gitu. Bikin saya khawatir kalau ini main dua kaki. Pengacara itu juga ya harus membawa kita ke Shiratal Mustaqim, ke jalan yang benar. Jangan diajak untuk berbuat curang ya, terus berurusan dengan mafia. Saya ini dengan yang terakhir pengacaranya ini saya sebut namanya ya, Bapak Hadi Sahroni dan Eko Prayono. Pak Eko Prayono itu dari Peradi. Alhamdulillah mereka itu membawa saya dan keluarga ya ini menurut saya ke jalan yang benar. Nggak ada tuh diminta untuk main sana main sini, larak lirik sana, enggak, mereka lurus banget gitu. Dan alhamdulillah kasus berjalan dengan baik. Kriteria keenam, nah kalau ini memang terserah pemirsa ya, tentunya fee yang diminta juga sesuai dengan budget kita ya. Ya tentu kalau yang sudah berpengalaman dan jago sekali ya, levelnya juga udah internasional ya, pasti fee-nya juga cukup tinggi. Tapi kan di luar itu banyak loh pengacara yang jago-jago tapi bukan papan atas. Nah yang pengacara saya ini berbasis LBH dan stylenya juga style anak muda yang bukan selengin ya, tapi santai lah, gak yang terlalu elegan, tapi pinter. Wah jago deh, saya salut bener nih sama Pak Hadi, Pak Eko, recommended lah. Nanti kalau perlu kontaknya, kontak aja nih email mereka ya. Jadi paham ya dengan penjelasan saya, gaya seorang pengacara itu tidak pengaruh terhadap keberhasilan klien. Nah itu saya terbukti. Yang gayanya religius, rapi, elegan, kalem, ya malah nipu. Saya minta penetapan waris dikasih warmarking. Di depan saya ngelihat dia sepertinya kayak main mata sama pengacara lawan. Udah gitu ditambah lagi tagihannya aneh gitu loh, nggak sesuai dengan perjanjian kuasa hukum. Dia malah nagih biaya teleponan lah, biaya chatting. Aduh itu nggak berintegritas banget. Nah malah saya dengan pengacara yang terakhir yang gayanya anak muda banget ya, nggak elegan, nah itu malah jago, berintegritas. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi pemirsa apabila Anda akan menunjuk pengacara. Sekali lagi, gaya seorang pengacara itu tidak berpengaruh terhadap keberhasilan kasus Anda. Demikian, terima kasih.